Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD dalam laporan OECD Economic Outlook Testing Resilience edisi Maret 2026 memproyeksikan penurunan pertumbuhan ekonomi global dan Indonesia di tahun 2026 dan 2027. Ya, pemirsa, Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD memproyeksikan penurunan pertumbuhan ekonomi global dan Indonesia di tahun 2026 dan 2027. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini turun menjadi 4,8% dari proyeksi sebelumnya 5%. Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD dalam laporan OECD Economic Outlook Testing Resilience edisi Maret 2026 memproyeksikan penurunan pertumbuhan ekonomi global dan Indonesia di tahun 2026 dan 2027. OECD memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global di tahun 2026 tetap tumbuh di level 2,9% atau masih sesuai dengan proyeksi pada bulan Desember 2025. Dan meskipun pertumbuhan ekonomi global naik menjadi 3% di tahun 2027, namun turun dibandingkan dengan proyeksi Desember 2025 di level 3,1%. Sedangkan untuk Indonesia, OECD memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di tahun 2026 sebesar 4,8%, turun dibandingkan proyeksi Desember 2025 yaitu 5%. Dan pertumbuhan ekonomi di tahun 2027 sebesar 5% juga turun dibandingkan dengan proyeksi Desember 2025 yaitu 5,1%. Sementara itu pemerintah juga tidak hanya berdiam diri dalam menyikapi perkembangan kondisi geopolitik dan geoekonomi akibat perang berkepanjangan di Timur Tengah yang telah menambah ketidakpastian ekonomi global. Sejumlah strategi sudah disiapkan dan akan diterapkan pasca Lebaran, yaitu efisiensi anggaran kementerian, lembaga, dan penerapan work from home 1 hari dalam sepekan. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDEX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, waspadai proyeksi OECD, pangkas ekonomi global dan Indonesia. Sudah hadir bersama saya di studio IDEX bersama dengan Profesor Aryawan Gunadi, pakar hukum bisnis dan internasional Universitas Tarumanegara dan juga STHM Direktorat Hukum Angkatan Darat. Langsung saja kita sapa ini. Halo Prof, apa kabar? Apa kabar Pak Pras? Terima kasih. Sehat selalu. Terima kasih juga atas kehadirannya. Tadi sudah disampaikan informasi menarik yang lagi-lagi menjadi concern banyak pihak begitu ya di Indonesia. Review Prof dari Anda begitu menyikapi laporan terbaru dari OECD begitu yang memangkas pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2026-2027 sementara globalnya di tahun 2027 yang diturunkan ini Prof. Iya, ya Pak Pras dan pemirsa IDX. Memang kalau kita lihat kan OECD mengeluarkan report ya. Artinya reportnya ini Economic Outlook berkaitan dengan interim report yang memang menyampaikan mengenai pertumbuhan ekonomi, di mana ekonomi Indonesia itu tumbuh di 2026 hanya tumbuh sekitar 4,8% untuk 2026 dan sekitar 5% di 2027 dan ini memang turun dibandingkan dengan yang sebelumnya yaitu 5% di 2026 dan 5,1% di 2027. Nah kalau kita lihat di global diperkirakan melambat 2,9% pada 2026 dari sekitar 3%-an lah sebelumnya. Dan ini memang dari sisi ekonomi memang proyeksi ini cukup menyulitkan untuk semuanya, bukan hanya untuk Indonesia tetapi untuk dunia berkaitan dengan tentu tren global dan akibat perang di Timur Tengah. Memang laporan OECD ini kan tidak mengikat walaupun Indonesia kan sedang dalam proses finalize untuk aksesi menjadi member di OECD ini. Ya, walaupun ini tidak binding atau tidak mengikat, tetapi ini menjadi acuan untuk kita merefer ke sana karena ini merupakan salah satu acuan moneter atau fiskal yang ada di dunia. Begitu Pak Pras. Nah kaitannya dengan OECD yang menyoroti memang perkembangan lagi-lagi juga nih kalau kita bicara mengenai kondisi ataupun konflik perang di Timur Tengah begitu kan. Ini ada uncertainty lagi begitu Prof ya. Kita tahu perang dari Rusia, Ukraina tidak tahu juga sampai kapan akan berakhir. Ditambah lagi Timur Tengah pemblokiran Selat Hormuz meskipun ada beberapa kapal dari negara-negara yang sudah berhasil negosiasi bisa dilepas begitu atau keluar dari sana. Anda melihatnya bagaimana? Iya, saya diwawancara di beberapa media sekitar sebelum libur Lebaran ya.
saya sampaikan bahwa saya akan bisa melihat efek setelah libur Lebaran. Oke. Kenapa? Karena kita lihat kan krisis di Filipina itu luar biasa, darurat energi Iya, kan. betul. Beberapa SPBU di Australia dan beberapa negara lain ini nggak main-main. Iya. Nah, hanya memang kalau kita lihat perang di Timur Tengah ini memicu lonjakan yang luar biasa harga energi dan global dan mengganggu rantai pasokan global. Oke. Kenapa? Karena dengan adanya OECD mencatat dengan harganya kenaikan minyak tentu akan meningkatkan inflasi. Ya. Tentu kesulitan akan di mana-mana menaikkan biaya produksi dan sebagainya. Tentu dengan biaya produksi naik, daya beli masyarakat pun juga berpengaruh dan efeknya akan kemana-mana. Nah, ini yang makanya kita berharap bahwa eskalasi ini bisa menurun karena secara hukum harusnya memang WTO ini memiliki peranan yang penting. Artinya kan memang Amerika kan cukup dominan, perang di Iran pun juga cukup dominan. Nah, artinya lembaga-lembaga internasional seperti PBB, UN, WTO itu harus memiliki peran untuk bisa men-squeeze ataupun memperingan dan melihat kondisi ekonomi global dunia yang semakin sulit kelihatannya. Gitu. Oke. Nah, lantas bagaimana dengan proyeksi yang sudah dikeluarkan begitu dirilis oleh OECD sendiri tadi? Tahun 2026 2,9, kemudian di tahun depan juga kita lihat 3% turun juga untuk global. Sementara Indonesianya juga tadi 4,8%, kemudian tertingginya ya mungkin hanya sekitar 5% di tahun 2027. Apa yang bisa kita cermati dampaknya secara luas tidak hanya untuk global tapi Indonesia? Berarti akankah lebih struggle tahun ini dan tahun depan begitu, Prof, atau bagaimana? Iya, memang jadi kalau dengan pertumbuhan global 2,9% memang kurang begitu baik ya, walaupun bisa dibilang masih positif, tetapi kan kurang begitu baik. Dan ini menunjukkan adanya perlambatan memang kalau saya lihat. Ini jauh memang prediksi dari yang sebelumnya. Nah, tentu akibatnya adalah bank maupun investor itu menjadi lebih aware berkaitan dengan ini. Artinya lebih waspada dan ini wajar-wajar aja. Kenapa? Karena kredit dan modal itu kan pasti permintaan mungkin akan menurun dan sebagainya. Orang pun melakukan bisnis pun juga akan wait and see melihat perkembangan global yang ada. Nah, akan tetapi kalau kita lihat mudah-mudahan di kuartal kedua atau ketiga ya kan walaupun ada potensi untuk beberapa negara melakukan proteksionisme ya dari sisi hukum perdagangan internasional, ya harusnya ini kita bisa antisipasi lah. Nah, Indonesia sendiri saya lihat pemerintah juga sudah melakukan beberapa persiapan-persiapan yang ada ya kan untuk menghadapi ini dan juga melihat beberapa negara lain tadi yang kita contohkan adalah di Filipina, Australia dan beberapa negara yang lainnya. Tetapi memang kalau ditanya ini akan menjadi waspada untuk semua pihak. Itu semua pihak, artinya wait and see berkaitan dengan melihat pasar dan investor. Karena investor ini kan penting ya. Artinya ketika mau investasi ini kan melihat juga kondisi global yang ada. Dan dia melihat growth ekonomi yang ada di Indonesia seperti apanya. Nah, itu dia langkah-langkah apa saja yang perlu disiapkan. Mengingatkan target APBN 5,4%. Pemerintah bahkan sempat mention 6% di tahun 2026. Kita bahas lebih jauh di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar ya, Prof. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa, dan berikut ini kita akan sampaikan sejumlah data untuk Anda. Kita akan cermati bersama seperti apa proyeksi dari pertumbuhan ekonomi sejumlah negara global termasuk Indonesia oleh OECD yang baru saja dirilis, dan ini menjadi concern bersama begitu ya. Seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Untuk global tadi kita cermati seperti tahun 2026 sekitar 2,9%, 2027 3%, G20 juga tidak jauh berbeda. Kalau di tahun 2026 memang ada kenaikan, 2027 justru ada penurunan, dan Uni Eropa juga kita lihat pergerakannya di tahun 2026 proyeksi 0,8% turun dari proyeksi 1,2%, di tahun 2027 1,2%. Demikian juga dengan pergerakannya juga turun. Sementara di Amerika Serikat tidak jauh berbeda. Di tahun 2026 ini proyeksinya naik, tapi tahun 2027 turun. Sementara China 4,4% ini sama dengan proyeksi di bulan Desember 2025, tahun 2026 4,3%. Dalam artian China tidak mengalami perubahan dari sisi proyeksi. Indonesia yang hanya mengalami perubahan dari 4,8% dan 5% di tahun depan. Dan selanjutnya kita akan cermati bersama seperti apa beberapa data dari asumsi dasar makro APBN kita. Pertumbuhan ekonomi dipatok 5,4% secara tahunan. Inflasinya 2,5%, kemudian yield obligasi tenor 10 tahun 6,9%, nilai tukar rupiahnya di 16.500 dan harga minyak mentah dunia $70 Amerika Serikat per barrel.
Itu dia. Dan selanjutnya kita lihat bagaimana dengan pergerakan PMI manufaktur Indonesia ini menarik. Di tengah kondisi saat ini, tren dari PMI manufaktur kita justru tengah mengalami level-level yang ekspansi begitu ya. Di Desember 51,2, Januari 52,6 dan di Februari 2026 ini 53,8 poin. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Prof. Aryawan Gunadi. Ya Prof, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan dan pemerintah juga sebenarnya kan tidak tinggal diam begitu ya untuk menyikapi, mengantisipasi tekanan global dengan menerapkan sejumlah strategi ya. Ada efisiensi anggaran, kemudian work from home begitu yang akan diterapkan pasca Lebaran. Berarti kan April nih yang tinggal menghitung hari lagi nih, Prof. Bagaimana Anda melihat langkah-langkah ini? Iya, memang sebelum liburan kemarin pemerintah sudah menyerapkan beberapa langkah-langkah yang strategis lah. Yang pertama itu kan adalah salah satunya dengan memotong ya beberapa biaya anggaran. Memang bukan yang main anggaran APBN, tetapi yang anggaran tambahan, perjalanan dinas, peralatan kantor dan sebagainya. Kalau program prioritas yang utama saya rasa tidak akan dipotong kecuali dikurangi harinya seperti MBG kan. Nah yang kedua adalah memang pemerintah lagi coba menjaga kebijakan fiskal maupun moneter ini bisa lebih baik lagi untuk ke depan. Ketiga, pajak pun juga untuk pelaporan pajak kan Pak Menteri juga mengendorkan ya sampai yang pajak pribadi sampai dengan April ya. Lalu yang keempat adalah kebijakan dari work from home. Nah, work from home ini kan juga diberlakukan 1 hari 1 minggu untuk menghemat energi. Nah, akan tetapi kan juga memang perlu dipastikan bahwa WFH ini bisa betul nggak memang bisa mengurangi konsumsi BBM yang ada. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah ada analisis sebenarnya menunjukkan bahwa penghematan ini memang sekitar 1,2 T per year, kurang dari 1% dari subsidi energi. Jadi subsidi ya kalau dihitung 1 sampai 1,2 triliun per tahun, kurang dari 1% subsidi energi. Karena memang khawatirnya ada pengalihan konsumsi ke rumah tangga. Nah, ini yang makanya kita juga mesti menghitung sebenarnya per year-nya dengan kebijakan WFH ini memang mengurangi, tapi mungkin less than 1% dari total kebutuhan yang ada. Nah, lantas resiliensi ekonomi Indonesia sendiri seperti apa dengan kondisi tekanan global tadi kan? Karena kita tahu juga BBM ini sangat sensitif, pergerakannya naik saja sudah meningkatkan inflasi. Inflasi kemudian akan kemana-mana begitu nih Prof dampaknya. Iya, memang ini dengan adanya, makanya dengan energi atau BBM tadi disebutkan Selat Hormuz ya. Artinya jangan sampai kapal kita terus terhambat, ini bahaya. Terakhir kan memang beberapa kali kan kita bisa 2 kapal masuk. Ya kan, jangan sampai ini nanti makin terhambat, karena kalau makin terhambat problemnya adalah akan kemana-mana nih efeknya. Sementara diversifikasi energi kita kan sedang kita upayakan ke negara-negara lain. Nah ini yang harapannya adalah eskalasi di Selat Hormuz itu memang harus betul-betul bisa di passing by, bisa dilewati, sehingga banyak negara itu bisa terbantu dari sisi cadangan energi. Dan ini juga penting bukan hanya buat Indonesia tapi negara-negara global yang lainnya. Begitu Pak Pras. Nah, seberapa efektifnya juga kalau penerapan ini menyeluruhkah atau seperti apa? Karena kan mengingat penerapan secara menyeluruh ini apakah sudah kesiapan dari kementerian lembaganya, kemudian bagaimana dengan WFH-nya begitu? Apakah benar-benar akan berlaku serentak atau sebaiknya seperti apa? Iya, saya lihat kalau dari statement terakhir kita tunggu pengumuman dalam waktu dekat, terutama untuk ASN dan sebagainya. Pemerintah kan sekarang Pak Presiden sedang bertemu dengan Kaisar ya, Jepang, bersama dengan kementerian yang ada pasti akan terus dibahas bagaimana kita mendapatkan investasi dari Jepang untuk bisa mendukung investment di kita. Jadi ini Pak Presiden bagus lah, membuat langkah-langkah untuk bisa memobilisasi, mengkampanye, mendorong supaya investment itu bisa masuk ke Indonesia. Nah, kan tetapi kebijakan ini tadi saya setuju dengan Pak Pras perlu integrated. Kementerian Perekonomian, Kementerian Infrastruktur, Kemenko Infrastruktur, maupun Kemenko yang lain untuk bisa bersatu padu sehingga kita bisa menghadapinya ini secara bersama-sama, integrated lah, karena kalau dari data-data OECD kan cukup mengerikan ya, artinya semuanya turun, 2026 turun, bahkan sampai 2027 yang belum selesai aja turun. Artinya ini kan prediksi. Nah, prediksi itu kan yang sebelumnya berubah. Nah, harapannya kita dengan eskalasi perang ini bisa menurun di Timur Tengah, kita juga melakukan insentif kebijakan fiskal dan sebagainya, harusnya kita bisa rebound, harusnya. Tapi nanti kita akan lihat perkembangannya. Nah, data tadi PMI manufaktur kita kan trennya naik nih, Prof. Nah, berarti apa ini menjadi salah satu indikasi bahwa roda perekonomian, roda dunia usaha kita sebenarnya masih berputar dengan level efektif yang makin naik begitu. Kalau saya ngelihat di marketplace, karena saya sehari-hari juga
cenderung berada dengan rekan-rekan di sana, memang semangat ini tetap ada, Pak Pras. Semangat untuk tetap melakukan investment, berusaha, engage dengan beberapa negara lain. Apalagi kan kita juga sudah ada Danantara, Kadin, Apindo dan sebagainya. Mereka terus mendukung ya iklim usaha yang ada. Nah, kan tetapi kan ada beberapa target yang sudah dilakukan oleh pemerintah ini memang waktu itu cukup tinggi. Nah, dengan optimisme yang dilakukan oleh Pak Menteri Keuangan 6% kan waktu itu Pak Purbaya, walaupun sekarang masih di bawah, tetapi optimisme itu mungkin yang menurut pemerintah perlu dibangun lah. Sehingga kalau kita bangun optimisme itu kan harapannya bisa menuju ke sana. Jadi iklim usaha saya lihat saat ini tuh ada, tetapi jangan sampai ini jadi wait and see. Mereka mau doing business, mereka mau investment, melihat kondisi global yang ada. Karena kan cukup khawatir ya beberapa negara melihat perkembangan terutama yang di Timur Tengah. Betul. Nah, menyikapi dengan dunia investasi kita, dengan adanya konflik Timur Tengah, global yang tengah mengalami tekanan, perspektif dan proyeksinya yang justru diturunkan juga oleh OECD, Anda melihat bagaimana untuk Indonesia? Masih cukup seksi kah atau seperti apa? Kalau di Indonesia itu kan kita ease of doing business itu kan kita peringkat ke-73 dari 190 sebetulnya. Artinya sebenarnya cukup udah lebih baik lah. Nah, kan tetapi kan law enforcement dan sebagainya yang kita perlukan. Nah, ini yang makanya harapannya kalau ditanya untuk prospek kedepannya seperti apa, saya sih tetap optimis untuk ini akan lebih baik lagi. Akan tetapi semuanya itu nggak bisa kita pastikan 100% karena bergantung juga yang tadi eskalasi geopolitik di Timur Tengah, di Selat Hormuz. Ini Selat Hormuz ini berpengaruh. Saya dengar ada beberapa kapal ilegal yang masuk pun juga sempat sanksi atau diledakkan dan sebagainya tadi pagi. Nah, ini yang makanya kita akan lihat walaupun kita banyak instrumen-instrumen lainnya, kita kan punya SEPA, punya perjanjian dagang yang lain, tetapi ini cukup krusial memang ini yang di perdagangan energi di Selat Hormuz ini. Dari sisi hukum internasional misalnya dengan adanya kejadian ataupun kondisi ini, bisakah Indonesia melakukan penyesuaian kebijakan tapi tidak melanggar hukum internasional? Tapi tahan dulu jawabannya Prof. Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar dan pemirsa tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Prof. Aryawan Gunadi, pakar hukum dan bisnis internasional dan juga dari Universitas Tarumanagara. Ini dia menarik kalau kita cermati tadi bagaimana upaya-upaya pemerintah sudah dibahas, kemudian bagaimana kita begitu masih ada ruang untuk bisa melakukan perubahan-perubahan ataupun kebijakan-kebijakan yang tidak melanggar hukum internasional untuk kita bisa memproteksi ekonomi kita sendiri itu masih boleh nggak? Iya, kita kan ada WTO nih, ada aturan-aturan dagang internasional yang ada. Nah, memang kita kalau ingin melakukan peningkatan tarif impor, bereaksi dengan adanya kejadian ini, lalu kita juga melakukan subsidi, insentif dan sebagainya, tentu harus sesuai dengan inline dengan aturan yang ada di WTO. Karena jangan sampai kita menerapkan subsidi sementara kita melanggar di WTO rules-nya. Nah, itu yang harus hati-hati karena banyak negara yang main hajar tetapi dia bertentangan dengan WTO rules. Dan juga jangan lupa kita kan adalah bagian dari ASEAN. Saya sampaikan bahwa ketika Indonesia melakukan negosiasi energi, tarif dan sebagainya, import, itu kalau bisa dalam lingkup ASEAN karena bargaining positionnya akan berbeda dibandingkan one to one seperti waktu kemarin lah kita dikenakan tarif oleh Amerika, akhirnya satu-satu negara kan maju-maju kan. Vietnam langsung telepon Trump, Indonesia, Malaysia dan sebagainya, Singapura dan sebagainya, tidak di dalam satu wadah ASEAN. Nah, intinya adalah penerapan kuota, subsidi, dumping dan sebagainya itu harus hati-hati sesuai dengan WTO rules yang ada. Jangan sampai nanti hukum internasional itu memberikan kita sanksi dan akhirnya kita harus melalui menempuh sidang-sidang di WTO. Itu yang harus hati-hati. Tapi dari sisi kesiapan pemerintah sendiri menurut Anda rules kaitannya dengan perdagangan internasional ini on the track, Prof? Kita udah punya undang-undang dagang sebetulnya, undang-undang nomor 7. Lalu kita juga punya beberapa aturan-aturan yang ada. Di OJK pun sudah melakukan satu sistem yang ada. Nah, hanya memang tentu perlu dinamis ya. Artinya kita perlu saja nanti dengan adanya perang di geopolitik yang ada, Timur Tengah dan sebagainya, mungkin ada beberapa aturan perdagangan di kita yang perlu ada perubahan-perubahan. Nah, itu yang kelihatannya perlu diadopsi oleh pemerintah. Nanti kita lihat perkembangannya sejauh mana, ya kan, apalagi dengan kemudahan easy of doing business tadi, rating kita kan masih 73 dari 100 sekian itu. Nah, kita harusnya lebih menaikkan sehingga kemudahan berbisnis itu semakin mudah. Seperti waktu COVID, ya kita memberikan satu insentif kebijakan yang mempermudah. Nah, sekarang pun juga sama dengan adanya kondisi ekonomi yang semuanya serba kesulitan, kita harus memberikan satu insentif kebijakan fiskal, non fiskal dan sebagainya. Nah, itu dia. Lantas risiko
bagi sektor usaha yang perlu dicermati juga nih Prof. Apakah kalau kita bicara mengenai ratifikasi ataupun adopsi dari kebijakan-kebijakan OECD-nya sendiri seperti apa Prof? Iya, artinya beberapa iklim usaha ya, kemarin saya ada di Surabaya lah, salah satu kota, saya bertemu dengan beberapa pengusaha pakan ternak. Nah itu pun juga memberikan satu pandangan lah kepada saya. Artinya pakan ternak dan sebagainya, mungkin usaha pertanian pun juga sudah lebih baik ya sejak zaman pemerintah sekarang. Artinya diberikan perhatian yang betul. Nah itu yang makanya harapannya jangan sampai beberapa sektor ini mengganggu. Ya kan kita kan punya industri tekstil, manufaktur, elektronik, CPO. Kemarin kan dibilang oleh Mentan kalau nggak salah CPO kita itu kan betul-betul punya punya cadangan yang sangat baik dan itu menyuplai CPO dari beberapa produk yang ada di dunia. Artinya kita punya peran. Kalau itu stop tentu akan mengganggu peredaran CPO yang ada. Nah ini yang harapannya kita juga terus memaksimalkan produk unggulan di kita. Hilirisasi memang salah satu kunci kalau kelapa CPO dan sebagainya. Nah harapannya kita bisa lakukan itu sehingga ke depan nggak menjadi masalah kemudian hari. Begitu Pak Pras. Baik, nah kalau kita bicara mengenai strategi kemudian reformasi regulasi ataupun deregulasi nih yang perlu dilakukan begitu oleh pemerintah untuk menyikapi kondisi seperti saat ini, apa saja yang mungkin perlu disiapkan Prof? Atau sebenarnya amunisi kita sudah cukup banyak, tinggal actionnya saja begitu, implementasinya saja begitu Prof? Iya, yang pasti Indonesia yang pertama adalah kita harus memanfaatkan instrumen fiskal moneter. Kedua menjaga kepastian hukum yang ada di Indonesia. Yang ketiga adalah memang kita kan sudah punya SWF Danantara. Ini harus terus di-boost ini karena Danantara itu kan menjadi salah satu pilot project atau sebagai andalan di kita untuk ke depan dalam bidang ekonomi. Nah harapannya investor asing itu bisa masuk sehingga bisa mendapatkan mitra negara yang bisa mengurangi resiko. Kan targetnya sampai 8%. Ya minimal kita sampai dulu ke 6%. Bertahap lah. Nah itu yang harapannya bisa ada. Dan juga kita terus melakukan perbaikan yang sifatnya struktural. Yaitu dengan reformasi fiskal, penggunaan insentif yang tepat sasaran, lalu insentif itu pun ditata sehingga bisa mendorong yang ada. Lalu juga UMKM di kita kan perlu diperhatikan ya, small medium enterprise yang ada di kita. Lalu juga perjanjian perdagangan ada RCEP, ada SEPA dengan Afrika, dengan Eropa, Dubai dan sebagainya, Arab. Itu kita harus maksimalkan sehingga ada Selat Hormuz, ada perang dan sebagainya kita tidak banyak terganggu gitu. Nah, lantas proyeksi dan optimisme Anda seperti apa, Prof? Menyikapi tahun 2026 ini, tantangan pasca Lebaran ini cukup berat dengan tekanan dari global. Sementara momentum siklus tahunan ada Lebaran, kemudian Nataru nanti kan jaraknya cukup jauh nih, Prof. Nah, ini kan harus kita isi dengan waktu itu saya prediksi Pak Pras, yaitu kita menunggu pengumuman setelah Lebaran. Apakah harga BBM itu naik atau tidak? Dengar-dengar kan memang dalam waktu dekat ya di April. Tapi kita lihat waktunya seperti apa karena itu menjadi momentum di awal April itu akan seperti apa. Karena kalau harga BBM naik kan pasti akan punya pengaruh kepada masyarakat kan cukup besar. Ini yang saya berharap kepada pemerintah tentunya kita harus mendengarkan suara rakyat kecil, masyarakat di kita banyak yang kesulitan di level bawah. Tetapi pemerintah sudah berupaya dengan semaksimal mungkin, mudah-mudahan ini bisa diatensi. Karena terus terang dengan harga BBM naik akan harga pangan, harga sandang, pangan, papan, semua itu akan punya pengaruh yang luar biasa. Dan ini yang kita harus hati-hati. Dan saya sih juga salut karena kita bisa salah satu negara yang menahan ya, artinya krisis dibandingkan negara seperti Filipina dan negara-negara yang lain. Jadi itu cukup baik lah. Tetapi kan jangan sampai setelah Lebaran ini malah kita yang terbalik gitu. Tapi kalau dengan kondisi seperti saat ini, memang tantangan BBM ini ya cukup berat begitu nampaknya begitu bagi pemerintah. Dan mungkin karena banyak negara tadi pun sudah menaikkan dengan harga yang ya tidak sedikit begitu. Anda melihat BBM ini seberapa besar sih kontribusinya terhadap perekonomian kita begitu nantinya? Saya lihat akan cukup besar ya. Artinya kalau misalnya kita belum ada tax holiday untuk manufaktur hijau misalnya, atau kita memberikan insentif, kan sekarang ini kan juga banyak yang kita subsidi. Memang ada yang beralih sekarang ke EV kan, electric vehicles. Ya kan, sehingga ketergantungan terhadap cadangan minyak pun nggak terlalu banyak lagi. Akan tetapi kalau ditanya supportnya sejauh mana besar atau enggak, ya besar. Subsidi itu besar. Sekali dikurangi sedikit pun juga pasti akan mendistract dan mengganggu. Nah makanya kita harus hati-hati dalam melihat ini, memapping, sehingga langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah itu bisa benar-benar tepat sasaran. Kalau saya melihat poinnya adalah fokus kepada masyarakat level kecil, masyarakat yang perlu kita bantu, mungkin banyak di daerah yang kekurangan, itu yang saya rasa perlu
kita atensikan. Oh itu dia, berarti memang concern dari pemerintah cukup banyak begitu ya, terutama masyarakat menengah ke bawah yang harus tetap dijaga dari sisi daya beli dan kesejahteraan mereka ya. Jangan sampai tergerus apabila memang nanti pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga jual bahan bakar minyaknya begitu ya di bulan April ini begitu. Baik, itu dia Prof, dan kita akan lihat bagaimana nanti efisiensi juga kebijakan-kebijakan yang sudah akan diterapkan, ada WFH ya, dan bagaimana efisiensi anggaran ini semoga bisa menjadi solusi yang solutif di tengah kondisi ekonomi global seperti saat ini. Prof, terima kasih banyak Prof atas kehadirannya, sukses untuk Prof Aryawan ya. Sukses selalu. Terima kasih. Pak.